Nah kalau asumsi Indonesia hanya segelintir, nih, sekarang kapal pesiar hampir majority kapal pesiar ke Asia mampir ke Singapura, Pak. Sekarang seberapa gelintir kapal pesiar yang mampir di Indonesia? Nah surveinya tahun lalu kita 2 kali lembaga survei nasional membunyikan adalah yang pertama SNNU adalah organisasi kemaritiman atau organisasi pesisir terbesar di Indonesia, Pak. Di NU ini kan kita cari berkah ya Mas. Iya. Jadi carilah berkah dengan berkhidmati Nahdlatul Ulama. Saya cuma dikasih kunci itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sesi kali ini sudah hadir bersama saya orang hebat, orang penting, orang sukses dan kader NU. Siapa lagi kalau bukan Mas Wicaksono? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Wicaksono. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke pemirsa, kita akan bertanya-tanya kepada Mas Wicaksono apa itu SNNU, programnya apa dan mau dibagaimanakan ini SNNU, ya. Oke, baik Mas Wicaksono, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukurillah semuanya baik. Alhamdulillah. Iya. Sedang sibuk apa nih Mas? Biasa keliling, Keliling terus ya? mancing. Wah, mentang-mentang nelayan mancing terus ya? Iya dong, mancing. Tapi bukan mancing emosi kan? Enggak. Oke, Mas Wicaksono menjabat sebagai Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Iya. Dari kapan? Kita SNNU kongres yang pertama itu di Nusa Tenggara Barat 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang Ya, lalu. pas pandemi awal di tahun 2020 kita diamanahin untuk membuat kongres. Nah kita bikin kongres di masa pandemi. Iya. Jadi Berarti SNNU ini Banom NU baru ya? baru. Ini berarti Mas Wicaksono periode pertama. Pertama. Wah, Jadi kita mencatat pendirinya. sejarah ini. Sejarah. Berarti nanti akan muncul di akte sepanjang masa. Iya. Kalau PMI kan ada Mahmud Junaidi, ketua umum pertama. Nah kalau SNNU Mas Saya, Wicaksono. insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Barakallah. Berarti gagasannya tentu ditunggu-tunggu nih Mas. Insyaallah. Nah berarti SNNU ini apa Mas? Mungkin bisa diuraikan dulu, bisa dijelaskan dulu. Oke, kita Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ini badan otonom yang sifatnya itu tidak kaderisasi, gitu. Jadi fungsinya bukan kaderisasi, tapi fungsinya adalah lembaga badan otonom yang istilahnya itu profesi. Profesi betul. Ya, bukan kaderisasi tapi profesi. Profesi nelayan. Ya, kalau kaderisasi kan ada Pendidikan, Ansor, ada PMI. Fatayat, PMI dan lain-lain gitu kan. Nah, karena kita sifatnya adalah profesi, jadi di situ target utamanya kita adalah developing mengenai ekonomi. Jadi ekonomi base yang kita coba untuk kembangkan, di mana ekonomi base ini dasarnya adalah wilayah. Wilayahnya apa? Wilayah pesisir. Disitulah muncullah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Kenapa bahasanya kok nelayan? Karena majority yang bekerja di wilayah pesisir itu adalah sebagai nelayan. Oke. Tapi secara lingkup keorganisasian kita itu adalah hasil kongresnya kita itu berbicara mengenai daerah pesisir. Jadi tidak hanya di nelayannya aja, tapi ibu rumah tangga di pesisirnya, keagamaan di daerah pesisirnya, kehidupan sosial ekonomi di daerah pesisirnya, beserta dengan kehidupan kesejahteraannya masyarakat di daerah pesisirnya. Oke. Gitu. Berarti itu juga yang mendasari SNNU harus didirikan soal Yes. kondisi masyarakat. Jadi di pesisir. suka tidak suka itu kondisinya mayoritas masyarakat kita yang miskin itu adalah pesisir. Oke. Yang berprofesi itu 2. Nelayan dan petani. Oh iya. Ya kan? Jadi ada ketimpangan ini, Pak. Petani, kamu lihat ya. Forbes di Indonesia atau orang terkaya di Indonesia, 10 besarnya itu bicaranya pasti banyak yang di pertanian, orang terkayanya. Tapi orang termiskinnya itu ada di pertanian. Ya kan? Kesenjangannya kan begitu kan? Gitu. Begitu pula kesenjangan istilahnya yang ada di daerah pesisir. 70% laut wilayah kita itu adalah laut. Tapi yang miskin justru yang tinggal di laut. Gitu. Nah, ini kita harus cari formulasinya. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, itu ujungnya adalah kebijakan-kebijakan yang memang harus pro ke rakyat. Kebijakan-kebijakan yang harus memang tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat.
Tujuan utamanya mensejahterakan rakyat. tujuannya Itu secara tidak langsung ya. Yes. Karena tentu melalui program-program PBNU kan tidak langsung ke sana mungkin ya. Iya. Iya. Ya, setidaknya kita ikut di dalam controlling di dalam sebuah kebijakan-kebijakan itu. Betul. Itu sangat Ya. sangat baik untuk dilakukan. Mas Wicaksono, berarti Mas Wicaksono kan periode pertama pendiri sekaligus ketua umum pertama di SNM. Visi besar apa yang akan digebrakkan oleh para Kalau kita bicara Banom Baru ya, kita lihat ya Banom kan umurnya udah lama-lama gitu kan. Kita Banom Baru umurnya belum genap 3 tahun, itu alhamdulillah Mas, kita kerjanya itu nggak berjalan, tapi berlari bahkan mau terbang gitu. Nah kenapa bisa begitu? Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun ya sebelum kita bicara ini ya, jadi kurang dari 2 tahun kita sudah terbentuk di 28 provinsi. 28 provinsi. 28 provinsi. Wow. Dan ada di kurang lebih 350 kabupaten kota. Majority adalah yang punya laut, tapi ada sebagian yang tidak ikut laut, tapi dia mau. Kenapa? Karena mereka bilang, saya kan ada perikanan darat, jadi boleh dong bicara itu perikanan darat. Oh iya nggak apa-apa, kalau mereka mau ya kita jadikan pengurus. Why not? Nggak ada salahnya kan? Itu tuh banyak tuh Mas. Kalau dikumpulin banyak itu. Loh banyak. Nah anyway, kita juga sudah sampai terbentuk di pengurus anak cabang. Tapi apa rahasianya kok? Kayaknya partai juga nggak sanggup langsung bisa Nah. punya cabang begitu. Intinya mau kerja ikhlas Mas. Oh, Jadi sekarang kerja di NU siapa yang mau bayar? betul. Iya, jadi selama ini kita keliling seluruh Indonesia, ya uang kita sendiri untuk keliling gitu. Iya. Jadi kita memang spend budget dari personality kita dan juga teman-teman yang di lapangan yang lain itu memang yuk kita ngabdi untuk masyarakat. Kalau nanti ujungnya ada yang lain menghasilkan sesuatu ya itu fair lah, itu fair lah. Itu kerja sosial menghasilkan kerja ekonomi ya kenapa enggak gitu. Dan makanya targetnya kita adalah karena kita ini profesi, boleh kita bicaranya ekonomi. Jadi tidak hanya bicara saya harus memberikan sosial, impact sosial wajib, tapi dari efek dari impact sosial tadi menghasilkan impact ekonomi ya kenapa enggak? Iya. Contoh nih misalkan di Provinsi Banten kita sudah bentuk koperasinya. Dari koperasi yang sudah kita bentuk di Banten itu alhamdulillah ada impact ekonomi yang dirasakan oleh pengurus secara langsung. Di Banten di mana tuh Mas? Orang Banten kebetulan. Nanti kontak pengurus Banten ya. Itu Iya, sampai ke anak cabangnya sudah terbentuk yang di Banten. Nah, sebegitu besar efek sosialnya gitu. Contohnya misalkan ada di Sukabumi gitu. Sukabumi kemarin kita kerjasama dengan pihak ketiga terus membuat mini cold storage gitu. Jadi mini plant misalnya. Kita bikin mini plant, dari mini plant tadi ternyata nelayan-nelayan tadi sudah menyerap langsung masuk ke Sukabumi. Efeknya apa? Dari harga yang tadi diambil oleh Tengkulak, ya kita menggantikan positioning dari Tengkulak tadi untuk menyerap tadi. Dan di itu akhirnya off taker ada pihak yang lain untuk ngambil dari barangnya gitu. Oke, Mas Wicaksono, sebelum kita teruskan ke gagasan-gagasan Mas Wicaksono di SNN, saya pengen menggali lebih dalam lagi nih soal Mas Wicaksono sendiri. Mas Wicaksono kan pengusaha sukses, anak muda, sudah punya masa depan yang kira-kira kalau kata orang-orang ini tuh udah cerah lah gitu. Kenapa mau Amin. jadi ketua SNNU yang baru tuh tantangannya luar biasa Mas? Tantangan yang luar biasa aja banyak yang mencaci maki loh Mas. Anyway, this is the social, right? Ya. Pada saat kita bicara sosial itu, ya memang itu kebutuhan yang lain dari sisi kita. Kan kita tidak kerja setiap hari untuk nyari uang, Mbak. Uang itu kan yang kita spend kan ke pihak ketiga atau yang kita berikan ke sosial itu yang akan kita bawa pulang. Jadi kondisinya itulah yang akan saya kejar bahwa saya harus punya kehidupan sosial. Jadi di luar dengan serikat nelayan ini juga saya juga punya yayasan misalkan Wicaksono Foundation. Jadi di mana di situ ada bencana saya juga turun tangan. Jadi nggak cuma bencana kayak bencana Cianjur kemarin kita juga turun tangan. Terus bencana tsunami kita turun tangan, banjir bandang kita turun tangan ya. Teman-teman SNNU jalan, ya juga foundation kita jalan itu. Nah, itu adalah kebutuhan kita sebagai umat untuk bicara sosial gitu. Oke, Mas Wicaksono berarti kan saya pengen nanya lagi nih soal background Mas Wicaksono yang NU-nya. Iya. Berarti dulu memang latar belakang NU ya? Nah, sini ada cerita lucu nih, Mas. Gimana tuh? Bapak saya itu rumahnya selalu hijau. Selalu hijau. Bapak saya rumahnya selalu hijau. Dari kecil, pokoknya saya harus warna hijau gitu. Jadi saya nggak ngerti hijau ini apa, kenapa Bapak suka warna hijau gitu. Setelah beliau wafat, kan beliau wafat sudah 8 tahun yang lalu ya, 8 atau 9 tahun yang lalu.
Nah saya pikir-pikir, oh pantesan Bapak ngajinya sama kiai-kiai NU warnanya hijau terus itu. Jadi taunya Bapak mengaplikasikannya karena Bapak kan bukan kiai, juga Bapak bukan agamis gitu. Jadi orang-orang biasa yang memang selalu ngaji kultural di NU gitu. Ya jadi kebiasaan itu yang kita bawa. Memang dari dulu saya bukan berangkat dari kader yang dari bawah di NU. Yang di struktural saya memang enggak. Jadi saya masuk di NU itu pada saat ada cerita lagi Mas. Pada saat saya itu kondisinya perusahaannya turun. Lagi perusahaan turun. Jadi saya diajak salah satu kiai masuk di dalam PBNU, kamu bantu deh gitu. Ya udah saya bantu kiai. Jadi pada saat saya menghadapi banyak masalah, justru saya berkehidupan sosial dan alhamdulillah karena saya berkehidupan sosial tadi, Pak, permasalahan saya semuanya beres, Pak, pelan-pelan. Dan itu barokahnya, Pak. Itu barokahnya Nahdlatul Ulama, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh kondisinya itu kita tidak bisa melulu bekerja atau mengimplementasikan sesuatu yang ada di depan mata tanpa ikut andil bahwa Allah itu ada andil di situ. Tidak bisa, Pak. Gitu. Jadi ya sudah pasrahkan sama Allah, kita bekerja sosial, ternyata urusan-urusan yang duniawi tadi selesai dengan sendirinya tapi dengan adanya effort ya, dengan adanya usaha di situ gitu. Oke, pemirsa podcast NU. Tadi Mas Wicaksono ini adalah Nahdien, kader NU juga. Jadi jangan ada yang ragu ya, Mas Wicaksono ini juga NU. Sempat saya dilakukan, ini bukannya dari lo ceritanya gimana saya bukan dari NU. Padahal kan NU itu kan semuanya. Iya. Jamaah. Oke, Mas Wicaksono, kita kembali lagi bicara soal gagasan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Jadi setelah menjabat ketiga tahun ini apa saja nih yang sudah dikerjakan oleh Mas Wicaksono dan tim? Alhamdulillah. Jadi pada saat kita bicara kaderisasi dan strukturisasi dari infrastruktur organisasi, kita udah terbentuk tadi kan. Achievementnya kita Mas itu terukur. Jadi achievementnya kita terukur. Jadi saya ini selalu berpikir dan bekerja secara sistematis dan kontinu gitu. Jadi apapun yang saya lakukan pasti sistematis. Nah, apa itu harganya sebuah sistematis tadi? Itu terukur dan terjawab dan terbayar sudah. Dengan apa? Dengan hasil survei. Nah, surveinya tahun lalu kita 2 kali lembaga survei nasional membunyikan adalah yang pertama SNNU adalah organisasi kemaritiman atau organisasi pesisir terbesar di Indonesia, Pak. Terbesar karena terbesar di Indonesia. Ini anggotanya banyak. Iya. Ya, baik jumlah populasinya dan keorganisatorisannya. Umurnya kita tahun itu masih 2,5 tahun, tapi kita terbesar. Hasil survei, bukan saya bicara ya. Iya. Hasil survei. Itu kita kalau nggak salah sekitar 37% dari total masyarakat pesisirnya kita. Mengalahkan lembaga survei, mengalahkan organisasi yang umurnya udah 20 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun. Bahkan ada yang salah satu ketuanya menjadi ketum parpol gitu kan. Itu tetap kita nomor 1. Yang nomor 2 adalah saya secara personal alhamdulillah itu sosok menjadi sosok inspiratif dan menjadi nomor 1 ngalahin Bu Susi Pujiastuti. Hasil survei loh Pak, bukan hasil saya bicara, hasil survei gitu. Tokoh maritim ya? Tokoh maritim gitu. Dan itu adalah impact dari kita kerja keras selama 2 tahun. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini ya tidak satu pun dari dana pemerintah yang kita kelola. Semuanya swadaya. Wah. Gitu. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya maksud saya keren, tapi karena organisasi baru kan biasanya butuh operasional yang tinggi ya. Yes. Sampai hari ini, alhamdulillah. Begitupun dengan pengurus semuanya kompak ya. Semuanya alhamdulillah. Ya kalau kurang lebihnya ya kita dari pusat kita ya uang saya berapa saya kasih gitulah kurang lebihnya. Tapi itu seadanya aja gitu. Tapi jalan. Oke, yang paling terbaru yang sekarang dikerjakan apa, Mas Wicaksono? Oke, dalam waktu dekat ini cukup fantastis ya. Dalam waktu dekat kita mau bekerja sama dengan Dewan Pengacara Nasional. Dewan Pengacara Nasional untuk apa itu? Nah, kita akan membuat literasi kesetaraan hukum. Oke. Dengan cara apa? Sekarang kalau kamu lulusan SH, untuk belajar atau untuk menjadi advokat, itu butuh biaya berapa? Sampai keluar izin. Nah, itu kan sekitar 10 juta. Oke. Nah, besok saya mau diskusi sama dia dan kita mau akan expose dalam waktu dekat, akan kita undang wartawan nasional bahwa kita akan menyediakan slot 10.000 kader Nahdien untuk menjadi advokat dan gratis.
tentu nelayan ya? Apa enggak? Tetap Enggak. Tapi fokus isu-isu yang akan kita angkat adalah isu-isu kemaritiman. maritim. Ya, tapi kita akan menyiapkan kader-kader NU menjadi advokat-advokat yang handal dengan cara kita kasih beasiswa gratis sampai izinnya keluar, Pak. Yang harusnya tadi keluar 10 juta. Itu jumlahnya 10.000. 10.000. Jadi kalau bicara 10.000 kali 10 juta itu berapa, Pak? 100 miliar, Pak. Oke. Nah, ini akan kita expose cukup besar. Jadi dengan kondisi ini saya berharap ada kesetaraan literasi hukum yang akan rata di seluruh Indonesia. Dan itu berarti kerjasama kan? Kerjasama. 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 Karena kalau nggak kerjasama uangnya lumayan. Uang dari mana? Ya itu kerjasama dengan beberapa pihak, salah satu yang dari kita sendiri, terus dengan DPN tadi, dengan lembaga sertifikasi dan lain. Nah, ini kerjasama dan insya Allah sudah mulai mengerucut. Jadi dalam waktu dekat kita bikin perjanjian kerja bersamanya, kemudian kita public expose dan kemarin sosialisasi udah soft, kita sosialisasi ke semua pengurus wilayah, akan kita kirimin surat. Oke, Mas Wicaksono, ini kita mau lanjut ke masalah-masalah yang lain. Sebagai seorang pendiri, sebagai seorang ketua umum pertama di SNNU, menurut Mas Wicaksono, bagaimana kondisi kemaritiman kita? Saya tanya dulu ke Rahman. Kondisinya Mas Rahman sekarang, nelayan masih kelihatan bagaimana? Esitis orang awam aja lihat. Iya sih, miskin. Selain miskin apa lagi? Ya hidup di apa ya, masih hidup kekurangan lah intinya. Oke. Kalau bicara kondisi saat ini tadi pertanyaan kan. Kondisi saat ini di daerah pesisir itu kelihatannya adalah satu miskin, kedua kumuh, Oh iya. ketiga tidak berpendidikan, keempat banyak prostitusi. Betul nggak? Wah, kalau yang itu sih baru tahu nih. Iya, di daerah pesisir banyak prostitusi loh, Pak. Silakan dicek aja. Dari sepanjang Pantura itu banyak prostitusi. Itu penelitian itu ya. Hasil pengecekan. Fakta. Fakta. Ya, silakan dicek sendiri. Nah, kenapa bicara begitu? Karena 4 poin itu tadi itu terbentuk yang bertahun-tahun. Budayanya saja, Pak. Budayanya sekarang sejak zaman Belanda itu digeser dari budaya laut menjadi budaya darat. Gitu. Jadi awalnya orang itu biasa melaut dirubah ke darat. Nah, efek dari budaya tadi apa, Pak? Kita lihat. Kita lihat rumah di pesisir itu di pinggir laut itu tidak menghadap ke laut, justru menghadapnya ke darat. Laut itu dipantatin. Nah, itu karena budaya yang dibikin sejak zaman Belanda itu dulu. Sekarang kita lihat di pesisir di Eropa itu semua rumah menghadap ke laut. Jadi bersih tidak hanya laut itu dilihat oleh pemilik rumah. Sekarang buang kotorannya di laut. Karena dia tidak menganggap itu muka, Pak. Oke? Nah, itu salah satu budayanya, itu kondisinya begitu. Terus kemudian kenapa di situ daerah pesisir itu identiknya dengan kemiskinan? Karena ya itu tadi mentalitinya itu masih miskin orang-orangnya di pesisirnya. Terus kemudian karena budayanya nyari uangnya gampang, yang penting bisa berenang dia bisa cari duit. Akhirnya nggak mau sekolah dia. Nah, nggak mau sekolah akhirnya turun lagi kan. Yang turun menurun nggak sekolah berarti bodoh. Terus kemudian budayanya jadi jelek dan ujungnya adalah kemiskinan. Gitu. Make sense kan yang saya omongin kan? Nah, poin-poin inilah yang harus mulai sejak dini itu dibenerin gitu. Nah, saya berharap semua ekspektasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk hal ini itu menjurus ke sana gitu. Sekarang kita lihat daerah-daerah pesisir terjadi ketimpangan, Pak. Silakan dilihat sendiri. Oke, di sini ada apartemen gede mewah sekali, harganya mahal sekali. Di sini miskin sekali, nggak bisa makan, sama sekali nggak bisa makan. This is fact. Ini fakta, Pak. Dan Mas Wicaksono pernah menemukan? Nggak cuma pernah menemukan, lah saya ini pelaku, Pak. Saya ini orang di ada daerah lahir di Pati yang orang dari pesisir. Memang saya tahu. Kenapa yang keempat tadi bicara prostitusi? Karena orang cari uangnya gampang, dia melaut. Apalagi sekarang yang mulai kapal-kapal besar ya. Iya. Kalau nggak percaya omongan saya, silahkan ke Tanjung Priok, kan deket sini kan. Silahkan ke Tanjung Priok. Di mana di situ ada pub, di situ ada prostitusi. Di situ ada minuman keras, di situ ada prostitusi. Oke? Nah, kenapa? Karena orang yang melaut itu berbulan-bulan, itu dia kan tidak ketemu dengan hal-hal yang berbau dengan tanda kutip kesenangan kan. Nah, mereka mendarat mencarilah kesenangan. Nah, spend uangnya dari situ. Jadi saya berharap kebijakan-kebijakan ke depan itu, terutama bupati-bupati yang
dia ada daerah-daerah pesisir tadi, tolonglah dikurangin kebijakan untuk tidak melegalkan atau menutup dari kondisi yang ada prostitusinya misalkan. Gitu. Jadi itu mengurangin, Pak. Karena apa? Karena contohnya banyak sekali nelayan-nelayan itu dapatnya cukup, ya. Pulang dia misalkan dapat dari nelayan dari ABK dapatnya 15 juta atau 10 juta gitu. Dia kerja sebulan atau 1,5 bulan. Itu dapat uang 10-15 juta, itu masuk ke istrinya cuma 2 juta. Sisanya untuk PL, Pak, pemandu lagu, Pak. Ya Tuhan. Itu kenyataan, silakan aja dilihat orang percaya gitu. Nah, ini yang narasi-narasi begini yang memang harus segera dibenahin. Memang nggak bisa kerja sendiri, Pak. Ya, akhirnya apa ya? Kita sebisa mungkin dengan tangan kita bikin pengajian rutin di kalangan nelayan. Kalau mau berangkat nelayan itu kita ada sedekahan dulu, jadi ada pengajian dulu. Beberapa kali saya jadi imam di sholat di kapal yang mau berangkat, itu kita doain dulu di situ, sama-sama kita panggil kiai, doain biar berkah gitu. Jadi ujungnya adalah nyari keberkahan di situ kan. Dan nah ini PR besar buat kita semua sih, untuk kondisi itu. Ya. Oke, jadi dari 4 masalah yang disebutkan sama Mas Wicaksono tadi, ada program unggulan apa ya selain tadi soal pemberian beasiswa kepada kader-kader NU yang mungkin bisa dikerjakan yang relevan dengan 4 masalah tadi? Kalau pemberdayaan ekonomi itu kan kita memang bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, terutama swasta ya. Jadi contoh yang sudah berjalan kita membuat mini plan gitu. Mini plan sudah berjalan di Sukabumi 1. Memang targetnya ada pembuatan beberapa puluh mini plan, tapi karena pihak ketiganya ini baru jalan yang 1, yang sisanya masih belum karena ini swasta kan tahu sendiri ya. Kadang ada uangnya, kadang enggaknya. Itu sudah berjalan alhamdulillah. Terus kemudian ada pembagian asuransi gratis. Nah, rencananya ada partner dari perusahaan asuransi yang mau berpartner dengan kita ngasih asuransi gratis ke masyarakat. Ternyata karena COVID itu di hold. Tapi dengan swadaya lagi-lagi dengan swadaya kita sendiri kemarin kita bagi asuransi gratis juga. Dan alhamdulillah pada saat kita bagi asuransi gratis, Pak, itu 1 bulan berikutnya ada yang meninggal di tengah laut, Pak. Jadi langsung diklaim. Jadi everybody happy di situ. Oh, bener ya SNNU hadir bisa bermanfaat ya. Langsung bermanfaat itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang di situ bergabunglah di SNNU gitu. Nah, memang case-case yang begini banyak sekali di lapangan, Pak. Dan kalau saya keliling ke masyarakat di daerah-daerah yang miskin tadi, contohnya di NTT gitu. Nggak ada, Pak, nelayan di NTT yang kaya, Pak. Semuanya miskin, Pak. Provinsinya aja kurang gitu kan. Provinsinya juga miskin. Ya otomatis masyarakatnya miskin. Gitu. Kayaknya di tempat saya di Banten juga sama sih, Mas. Ya, lihat aja di bawah ya pokoknya. Soal kehidupannya tuh jauh sama yang lain gitu. Ya, sedangkan majoritinya kan begitu. Tapi lihat dong di pesisir Tangerang, sudah apartemen tinggi, hotel tinggi di pinggir laut kan. Betul, padahal itu kan sebuah investasi yang bagus di pinggir laut. Tapi masyarakat kita nggak sadar. Atau makin lama masyarakat kita digeser, yang masuk orang-orang kaya semua nanti di pinggir laut. Kan begitu? Iya. Nah, kita mau apakan ini masyarakatnya kita? Apakah memang akan terus begitu? Atau kita kasih facility yang layak untuk kita berdayakan? Atau kita tiru perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan, kita tiru negara-negara yang sudah maju. Contoh nih, Jepang. Contoh nih misalkan Cina gitu. Contoh Cina. Kalau kita datang ke Cina, di pelabuhan yang besar-besar yang ada kapal-kapal ikan yang mendarat di situ pemerintah ataupun swasta dia mendirikan cold storage yang untuk nampung semua stok ikannya, dan itu cold storage-nya kapasitinya tidak kurang dari 100.000 ton totalnya. Di Indonesia lihat aja gitu. Jadi infrastruktur, balik lagi, infrastruktur yang memang harus disiapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah nggak bisa ya kita siapkan dengan pihak ketiga swasta. Nah, dibuatlah mekanisme itu. Dulu saya pernah usulin ke Pak Presiden. Kita membuat integrated fishing port. Jadi integrated fishing port itu bicaranya semua itu ada di satu tempat. Tapi kondisinya itu tidak menggunakan uang pemerintah, tapi menggunakan investment. Basicnya adalah basic investment. Seperti yang sekarang ada tol, terus kemudian ada pelabuhan, ada bandara. Nah, ini integrated fishing port bentuknya adalah investment base. Jadi pada saat investment base itu terbentuk ya harusnya nelayan kita terakomodir. Kalau bentuk facility-nya sekarang mayoritas kita kan nelayannya kan nelayan di bawah 10 GT ini.
Nah kalau nelayannya itu kita rubah converting menjadi di atas 30 GT atau di atas 100 GT, saya yakin kok semuanya lebih sejahtera Pak. Gitu. Ini PBNU nggak salah mendorong Mas Wicaksono. Ternyata hafal betul masalah nelayan ini. Jadi ternyata kompleks Mas ya masalah. Kompleks sekali, sangat kompleks sekali. Nelayan ini ya. Ya sangat kompleks. Jadi ke depan apa yang mungkin bisa sama-sama diperbaiki di dalam tata kelola dunia kemaritiman kita, Mas? Selain soal tantangan yang tadi disebutkan. Saya sampai hari ini, sampai detik ini saya masih berikhtiar untuk situ Mas. Ya. Jadi dengan tangan saya sendiri, dengan pola saya sendiri, karena ya itu kekuatannya kita. Iya. Ya kita terus ikut membenahi di dalam masyarakat. This is simple things. Kita yang penting bekerja, orang lain dan Allah pasti akan tahu. Kita ini bekerja, bukannya kita duduk diam di rumah, tapi kita bekerja untuk masyarakat. Iya. Dan ini Mas, salah satu tantangan yang sempat saya baca ya, ini soal kondisi industrinya Mas. Jadi misalnya penangkapan ikan di nelayan ini bagus, tapi ternyata kejualnya tuh murah. Yang masalah-masalah begitu menurut Mas Wicaksono bagian dari tantangan yang juga harus. Ya itu salah satu meleverage dari kekuatan ekonomi yang nggak ke-develop yaitu. Iya. Jadi itu kurangnya cuma satu Pak, infrastruktur. Cuma satu, infrastruktur. Jadi infrastruktur itu apa? Kalau di situ ada kelompok nelayan yang capacity-nya cukup, misalkan di situ ada 50 KK di satu pulau atau 100 KK di satu pulau. Di situ harusnya ada infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Minimum cold storage yang layak. Yang kedua itu minimum itu tempat processing layak. Jadi biar kondisinya ikan tadi itu masuk, dibekukan, masuk ke gudang pendingin. Tidak buru-buru juga. Ini kalau nggak laku dibuang, karena beberapa daerah dulu itu nggak laku dibuang Pak. Wah, gitu. Ya kenyataannya begitu karena udah nggak ada infrastruktur, busuk kan ikannya. Sedangkan kita beli balok es itu kan mencair, ada umurnya balok esnya. Tapi memang Indonesia ini kan negara maritim terbesar kedua apa ke-10 Mas? Yang Indonesia ini? Nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2. Setelah Brazil ya, setelah negara. Nomor 1-nya saya lupa ya. Tapi ya pasti potensi itu besar ya, peluang-peluang Indonesia di bidang maritim. Kita archipelago kita kan kepulauan kita yang terbesar di dunia. Lautan kita juga paling besar. Tapi anyway, produk-produk hasil lautnya kita itu masih kecil. Itu sangat kecil. Jadi kalau kita bicara ekonomi laut ya Pak, itu tidak hanya bicara ikan loh Pak. Iya. Tadi kan kita bicara ikan sebegitu besar, gitu kan. Nah kita bicara potensi, saya bilang potential losses ya. Iya. Jadi kehilangan potensial itu yang bicara di laut itu ratusan triliun Pak. Sangat ratusan, bahkan bisa ribuan triliun. Per tahun. Jadi kenapa bisa bicara begitu? Contoh misalkan Selat Malaka. Iya. Selat Malaka siapa yang menguasai? Singapura kan? Singapura. Nah, pada Selat Malaka itu punya siapa? Ada sebagian punya Indonesia dan lautnya lewat laut Indonesia kebanyakan. Oke. Saya pernah berdiskusi dengan Jenderal Bintang 4. Iya. Angkatan Laut. Dan beberapa ahli di laut. Saya tanya, faktualnya berapa sih lalu lalang kapal yang lewat di lautan Indonesia? 50-60% perdagangan dunia yang lewat laut lewat Indonesia Pak. Waduh. Dan kita nggak sama sekali dapat impact atau dampak. Ada tapi kecil sekali benefitnya. Gitu. Karena apa tadi? Infrastruktur lagi. Ya, balik lagi itu kan cuma satu, infrastruktur. Karena nggak ada infrastrukturnya kita. Contoh lagi, baru sebulan yang lalu saya ke Lombok nih. Ketemu komunitas kapal yah. Ya, kapal pesiar yah yang pakai kecil itu yang 1-2 orang atau 5 orang atau yang super yah yang isinya 30 orang gitu. Nah, itu yang lalu lalang, Pak. Yang lalu lalang, kita bicara lalu lalang ya. Kapal yah yang super yah itu harganya itu 50 juta sampai 70 juta US dollar. Berarti sekitar 1 triliun satu kapal. Iya. Oke. Setiap pemilik kapal dia spend money 10% dari harga kapal. Every years. Oke. Jumlah kapalnya yang lalu lalang lewat Indonesia itu 300 kapal. Wah, itu menjanjikan ternyata ya kalau di 300 kapal, Pak. Yang sadar Bapak, 1 atau 2 kapal.
Kenapa problemnya? Saya tanya dong, what is your problem? Wicak, problemnya ada di visa. Bisa. Salah satunya. Jadi bottleneck-nya itu ada di visa. Jadi visanya itu kita dikeluarin dari Indonesia itu visanya umurnya cuma sebulan, Pak. Padahal untuk discover Indonesia itu butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya. Dengan kapalnya dia. Oke. Masukin kapalnya di Indonesia, itu kan harus izin cukai. Iya. Ya kan dia masukin barang kan. Itu kan izin cukai. Nah, izin cukainya itu juga susah. Gitu. Susah, Jadi ya? yang pertama izin cukainya, yang kedua visanya. Jadi orang datang ke Indonesia, buruan pergi padahal lokasinya bagus sekali gitu. Dan itu saya tanya, ada komunitasnya itu ada 10 orang, saya tanya, saya interview. Saya itu sangat cinta dengan Indonesia. Gak ada yang bagus selain Indonesia seperti ini. Tapi ya saya masalah begitu. Sampai ada kondisinya, misalkan contohnya, dia berlayar datang ke Lombok, dia mau ke Sulawesi. Dia nggak bisa lagi, visanya udah habis, dia harus flight lagi, keluar negeri lagi, balik lagi apply visa lagi. Iya. Jadi untuk mengurus kewenangan itu kira-kira Saya kemarin Kementerian apa? Kementerian Kelautan tetap ya? Udah WA ke Mas Andi kemarin. Oh iya iya. Ya udah WA ke Mas Andi, intinya dia akan coba propose gitu. Jadi saya mengajukan adalah visanya untuk kondisi pemilik kapal liar itu minimum 1 tahun, Pak. Jadi biar dia datengin kapal izin dari cukai itu 1 tahun. Jadi kapalnya setahun tadi bisa keliling se-Indonesia. Dan itu kalau kapalnya kapal besar yang super yacht tadi yang harganya 50 sampai 70 juta yang harganya 1 triliun, Pak. Iya. Dia spend money itu 10%, berarti kan 100 miliar. Iya. Kalau kali 20 kapal itu bisa 1 triliun, Pak. 2 triliun, Pak. Iya. Baru 20 kapal. Itu buat negara itu ya? Buat negara semuanya gitu. Itu baru contoh satu komunitas yacht gitu. Dan total yacht yang lalu lalang ya dari Australia lari ke Fiji, lari ke Singapura, lari ke Jepang, itu kan muter-muter dia. Terus dari atas dari Amerika turun ke Australia muter-muter. Itu berapa? Sebulan 3.500 kapal, Pak. Itu yang kapal dari kecil sama besar ya. Ternyata potensinya Ya. bagus banget ya. Sangat bagus. Itu baru bicara ya. Oke, kita bicara budaya yang lain. Budaya dari orang Eropa sama Amerika. Biar ini teman-teman udah tahu nih, paham ya? Iya. Ini menarik. Nah, kalau budayanya orang Eropa sama Amerika itu, kalau dia sudah bekerja terus pensiun, apa yang dilakukan pertama kali waktu pensiun? Dia pesan kapal pesiar. Jadi dia pengen traveling trip minimum sebulan atau 2 bulan di kapal pesiar keliling sama istrinya, keliling sendiri, kadang-kadang sendiri gitu. Dan itu saya berkali-kali tes. Saya tanya orang bule yang tua gitu, saya datengin. Kamu sendiri? Oh saya sendiri, saya habis pensiun saya keliling. Oh saya suka Indonesia gitu. Salah satunya gitu. Jadi dia keliling gitu. Nah salah satunya ada kapal pesiar. Kenapa industri kapal pesiar di luar negeri itu adalah fantastis? Karena semua demand ada. Karena budaya, sudah masuk di dalam budaya. Oke? Nah kalau asumsi Indonesia hanya segelintir, sekarang kapal pesiar hampir majority kapal pesiar ke Asia mampir ke Singapura, Pak. Sekarang seberapa gelintir kapal pesiar yang mampir di Indonesia? Iya, itu pertanyaan. Nah, paling cuman ke Bali kan. Itu pun karena visa. Visanya ininya gampang. Nah kalau bicaranya tadi kita rubah ada titik-titik pendaratan kapal pesiar yang infrastrukturnya siap. Amazing. Baru pariwisata. Sangat Ya. bisa dilakukan tapi ya. Sangat visible itu, Pak. Itu sangat visible. Apa Gitu. tantangannya kita belum sampai ke arah sana? Mindset. Mindset. Ya, mindset dari pemangku kebijakan. Kalau kita bicara begitu, minimum ada beberapa kementerian yang harus sign. Ya, Kementerian KKP, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Cukai. 4. Kalau Bakamla tuh enggak ya? Oh, beda. Beda lagi. Beda. Itu lebih ke penindakan ya? Ya, Bakamla itu kan guard. Keamanannya. Guard. Iya. Gitu. Ya, amazing kan? Nah, Amazing, dan saya yang dan- awalnya nggak begitu buruk. kira-kira kalau kita bisa menarik crowd dari orang luar tadi, kira-kira nelayan kita akan lebih hidupnya sejahtera nggak? Harusnya sejahtera, tapi nggak tahu nih. Kan Iya kan? kita nggak tahu kan pada prosesnya kan seperti apa. Saya pernah dikasih unjuk data, saya lupa datanya, mohon maaf, saya nggak bawa. Jadi saya lupa Thailand atau mana gitu. Jadi ada satu negara yang PDB-nya itu sampai 50 billion US dollar, Pak. Itu dari laut, Pak. Dari salah satunya itu dari mana? Dari kapal pesiar tadi.
Sungguh Nah, menakjubkan. jadi saya berpikir Pak Jokowi itu sangat tepat untuk poros maritim dunia. Tinggal kita bicara eksekusinya yang barengan. Jadi kita harus barengan. Kalau boleh dikira-kira nih potensi PDB Indonesia dari bidang maritim berapa triliun? Boleh dikira-kira dari Mas Wicaksono. 1.000 triliun. Bisa itu Mas? Kenapa enggak? Dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Tinggi itu Mas. Dan sesuai tentu ya dengan potensi yang ada ya. Bisa Pak, sekarang dipetakan. Tapi tidak hanya dengan uang pemerintah ya. Tapi dengan investment. Ya. Kita baru bicara tadi kan crowd, orang yang lewat lalu lalang, kebutuhan yang lalu lalang. Kita belum bicara yang isi di dalamnya. Tapi kalau boleh Selain tahu ini, Kak. sekarang itu berapa triliun ya PDB dari maritim? Kayaknya kalau 1.000 belum ya. Belum. Belum, Kecil nah, sekali, masih kecil kecil sekali ya. Kecil sekali. Kayaknya baru nyampe 3 atau 4 kali ya. Iya, kecil sekali. Kecil sekali. Ke 1.000, 4 ke 1.000 wah, luar biasa. Berarti kan butuh panjang kan? Panjang, roadmap-nya panjang sekali. Makanya visi Pak Jokowi untuk poros maritim dunia itu harus konsisten dijalanin terus. Dengan visi-visi yang besar dan ditata. Kalau nggak begitu nggak bisa Pak. Oke. Ya. Selain soal pemerintah, Mas Wicaksono kan sudah tahu nih masalah hulu ke hilirnya tuh tahu. Kira-kira dengan membawa organisasi atau lembaga dan entitas SNN ini apa yang bisa dikerjakan selain tadi pemberdayaan? Mas, tangan saya kan cuma 2. Iya. Uang saya berapa sih? Gitu. Apalagi saya dulu orang miskin ya. Jadi saya orang miskin, saya tahu ngerasain orang miskin di pesisir. Saya ngerasain nggak bisa makan, itu saya kan sudah rasain. Sedangkan tangan saya 2, oke lah saya punya perusahaan. Seberapa besar di perusahaan saya? Ya, tanpa kebijakan nggak ada yang bisa Pak. Jadi memang kuncinya di pemangku kebijakan itu. Iya pasti Pak. Besarnya sebuah negara itu kuncinya ada di kebijakan. Gitu. Kebijakan-kebijakan yang memang kondisinya full impact. Berarti NU harus ada di sana Mas. Ya itu berkewajiban juga. Kewajiban juga. Ya untuk sebuah Wah, kebijakan. menarik. Saya yang tadinya awalnya menganggap biasa aja nih soal maritim. Mungkin karena background saya bukan pendidikan maritim jadi nggak tahu Iya. ya. Tapi saya pengen nanya dulu nih, sebelum kita masuk ke masalah yang lain. Mas Wicaksono ini hafal betul isu-isu soal kemaritiman. Dulu memang backgroundnya pendidikan apa Mas? Maritim atau apa? Saya bisnis administrasi bisnis. Jadi lulusan FISIP, Undip, Universitas Diponegoro. Ya, saya anak kampung Mas. Saya benar-benar dari kampung. Di Pati ya. Di Pati. Saya ke Jakarta cuma bawa ijazah sama sendal jepit, enggak bawa apa-apa. Tapi tentu udah lama di Jakarta. 2004 akhir. Apa yang motivasi Mas Wicak untuk bergelut di dunia kemaritiman ini? Enggak ada motivasi Pak, nyari duit Pak. Apalagi orang miskin, dasarnya orang miskin nyari duit untuk survival hidup. Secara kebetulan Ya. usahanya di bidang maritim. Salah satu maritim. Sehingga tahu betul ya. Nggih. Kira-kira udah berapa tahun di dunia maritim? Dari 2005 kita ada. Wah, Ya. Dan bisnis kita kan memang ya sekarang mostly bisnis yang kita jalanin investment company. Jadi kita invest di beberapa company yang dirunning oleh corporate oleh pengusaha-pengusaha muda-muda yang jalan. Gitu. wah, bagus sekali Mas. Kira-kira harapan ke depan nih setelah tahu masalahnya tadi bagaimana kemudian sekarang punya dan ngurus SNNU, apa harapan ke depan dengan masalah-masalah yang tadi disebutkan, kemudian dalam konteks mengurus organisasi NU, apa yang bisa disampaikan Mas? Saya cuma berharap masyarakat kita, warga Nahdien bisa lebih makmur dari yang sekarang. Lebih sejahtera, lebih makmur. Lebih sejahtera dan makmur sekarang. Karena bagaimanapun juga warga kita mayoritas yang ada di Indonesia, tapi mayoritas pula yang miskin, Iya, betul. ya kan? Itu resiko mayoritas Mas ya. Iya. Jadi kita berharap kesejahteraan kita lebih baik. Impact sosial yang kita bangun itu semoga memberikan impact positif untuk ekonomi kita secara kekuatan kita. Tapi berharap juga memberikan impact sosial politis yang lebih besar juga untuk kemakmuran masyarakat semuanya. Gitu. Dengan harapan adalah kebijakan-kebijakan itu juga ditelurkan dari sini juga diskusi dengan kita juga gitu. Tapi sampai hari ini alhamdulillah kita tidak diajak diskusi. Jadi anyway kita bekerja untuk masyarakat. Itu sih karena tugas kita memang bekerja untuk masyarakat gitu. Iya, Mas Wicaksono, sosok tokoh NU yang kayak Mas Wicaksono ini kira-kira ada berapa ya? Banyak lah Mas. Saya ini hanya
hanya seujung kuku di Bukan, Nahdlatul Ulama. maksudnya yang paham lapangan, yang tahu isu maritim, kayaknya belum begitu muncul ya. Ada tapi nggak begitu muncul ya. Ya saya enggak paham, saya nggak mau Makanya- mengkomparasi itu. Iya. Ya makanya sebenarnya lewat SNNU ya kita pengen benar-benar memunculkan bahwa NU itu punya peran di sana, terutama dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang disinggung oleh Mas Wicaksono tadi. Iya. Oke, Mas Wicaksono, lagi-lagi kita dihadapkan dengan masalah-masalah sosial yang ternyata menggugah kita untuk bekerja keras lagi berkaitan dengan kondisi nelayan, kondisi sosial masyarakat. Benar tadi yang disinggung Mas Wicaksono, petani nelayan itu cenderung ya hidupnya di bawah rata-rata dan itu menjadi perhatian. Terima kasih banyak Mas Wicaksono Sama-sama. atas kehadiran dan informasi yang sangat penting buat kita Iya. semua. Di NU ini kan kita cari berkah ya Mas. Iya. Jadi carilah berkah dengan berkhidmati Nahdlatul Ulama. Iya. Saya cuma dikasih kunci itu dan insya Allah pasti dapat berkahnya. Amin. Jadi berkah itu jangan bicaranya langsung berefek ke ekonomi ya. Jadi berkahnya itu apa? Kita sehat, kita anak-anak kita baik, ekonominya tumbuh ya lebih berkah lagi kan Cocok itu. itu. Nah tapi sebelum menutup Mas, saya punya challenge nih. Lebih kepada Mas Wicaksono sih sebenarnya. Iya. Mas Wicaksono sebagai seorang tokoh muda NU yang hasil surveinya itu menunjukkan tokoh muda inspiratif maritim, tokoh maritim inspiratif. Siapa sosok tokoh PBNU yang dikagumi sama Mas Wicaksono atau kiai NU yang dikagumi sama Mas Wicaksono? Alhamdulillah sampai hari ini pengurus-pengurus di PBNU saya kagumin semuanya. Satu aja satu deh. Em, Yang menurut Mas Wicaksono tuh, oh gagasannya tuh berpengaruh banget ke. Ya kondisi saat ini Ketua Umum PBNU sangat bagus untuk organisatoris. Sangat bagus. Beliau benar-benar organisatoris yang handal. Dalam konteks kemaritiman kira-kira gagasan kemaritiman. Eh, cukup oke. Cuman kita memang belum berdiskusi dalam mengenai kemaritiman dengan beliau. Saya lagi minta waktunya beliau untuk kita berdiskusi detail untuk kemaritiman. Dan saat ini guru-guru saya sepuh-sepuh semuanya. Seperti Datuk Bagu gitu. Saya kalau puyeng saya cuman minta cium tangan sama dielus-elus kepala saya udah cukup. Saya hilang lagi puyengnya. Jadi doa-doa beliau ini yang benar-benar luar biasa. Oke. Ya. Kalau tokoh yang lain siapa yang mempengaruhi kehidupan Mas Wicaksono? Kedua orang tua saya, Pak. Kedua orang tua. Gak ada yang lain. Pendidikannya SD, Pak. ada yang berbeda dari cara mendidiknya gimana? Oke. Kita lahir dari keluarga miskin ya, Pak. Betul, betul. Saya masih ingat waktu kecil itu kita tinggalnya itu 4 meter dari rel kereta api. Enggak, Mas Wicaksono dari awal sampai akhir ngomong miskin saya kesinggung sebenarnya. Lu nggak apa-apa, anyway kan ini sejarah ya. Jadi waktu kita di pinggir rel kereta api dulu, kita makan itu susah. Jadi satu telur itu dibagi 8. Itu pun kalau dapat Telur dibagi 8, Mas. telur satu dibagi 8 itu makannya belum tentu seminggu sekali atau sebulan sekali, Pak. Jadi makan saya itu cuma nasi dikasih garam atau kecap sama kerupuk. Itu kehidupan saya, Pak. Jadi sampai umur saya SD, ibu saya kerja jadi buruh di pabrik kacang, tukang panggul kacang. Bapak saya sampai pensiun cuma golongan 2A, pegawai di perikanan. Jadi tukang sapu sama tukang antar surat. Oh, gitu. berarti memang background babi. Iya, bapak yang perikanan gitu. Jadi sejak kecil saya sudah pelihara ikan, saya sudah ya beternak ikan kecil-kecilan, lele lah, ikan hias dan lain-lain gitu. Yang siapa pasar saya yang saya jual ke teman-teman sekolah saya. Dan orang tua saya itu bapak saya selalu menyekolahkan saya di tempat sekolah orang kaya, Pak. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Kenapa tujuannya? Wes ben kowe ngrasakno dadi kancane wong sugih meskipun kowe gak sugih. Gitu. Nah, tapi sempat minder loh, Pak. Sempat minder gini. Saya sekolah nggak pernah dikasih uang saku. Habis olahraga capek kan haus nih, Mas. Enggak pernah dikasih uang saku. Nggak ada uang saku, boro-boro uang saku buat makan Terus itu kalau susah. minum, kalau makan gimana? Yang nelen udah, Pak. Nggak makan, jadi teman-teman saya jajan, ya saya nggak jajan itu hai. Dan itu dididik dari kecil. Wah, kayaknya kalau Gitu. hidup anak-anak zaman sekarang kayaknya gak sanggup. Udah sanggup, Pak. Dan itu nggak boleh kita dikasih tahu jangan minta. Jangan minta. Ya. Jangan minta. Kalau dikasih tentu boleh dong. Kalau dikasih boleh, tapi tidak boleh minta. Kalau bisa ngasih.
Itu pesan dari bapak saya dulu. Sampai sekarang sampai. Ya sampai hari ini. Jadi kalau saya nggak bicara gitu saya nggak minta udah. Apalagi bicara program nggak dikasih ya saya jalan sendiri aja. Orang diajarinya jangan minta. Luar biasa dedikasi orang tua Gitu. kita ya. Nah iya itu ini ini ya ini apa namanya pendoktrian Iya, ya. pendoktrinan. Pendoktrinan sejak kecil. Dan saya dipesenin sama orang tua saya, terutama ibu saya ini ya. Ibu saya masih ada sekarang. Alhamdulillah. Itu dulu ibu saya itu anaknya orang kaya di daerah saya, Pak. Harta apa namanya sawahnya ratusan hektar, punya kuda, punya ini misalnya. Nah, dibunuhlah oleh penjajah. Jadi dibunuh penjajah Belanda, meninggal, terus ditinggal ibu, nenek kan berarti. Umurnya ibu saya baru 7 tahun, nenek meninggal. Jadi harta warisannya tadi, Pak, itu diambilin oleh saudara-saudaranya. Oh, saudara. Diambil saudara. Jadi Dikerasa sama Belanda. ya enggak, diambil. Kalau harta yang dibawa Belanda. Tapi yang harta warisannya yang tanah itu diambil sama saudara-saudaranya. Hingga ibu saya jadi gelandangan, Pak. Sempat jadi gelandangan. Sempat jadi gelandangan, jadi makannya itu ngambil ngais gitu. Itu ibu Itu saya cerita itu disampaikan sama ibu. diceritain saya sebelum tidur, Pak. Selalu diceritain sebelum tidur. Dan pesannya ibu saya adalah, "Leh, dulu mbahmu ini wong sugih. Dulu nenek kakekmu itu orang kaya. Jadi nggak usah khawatir ya. Ada keturunan. Nah, ada keturunan kaya. Nanti kamu pasti kaya lagi dengan syarat kamu kerja yang baik, kamu kerja yang ikhlas, kamu kerja yang jujur, sama orang lain baik, banyak bantu." Jadi hal-hal positif itu dimasukin ke kuping saya. Nah, itu akhirnya tertanam. Gitu. Iya. Wah, saya apa ya kayak gimana ya? Ingat orang tua kita ya. Iya. Iya. Mas, berarti kan tentu pada capaian-capaian yang sekarang didapatkan oleh Mas Wicaksono tentu doa dari kedua orang tua ya. Oh, pasti. Yang selalu Saya dipanjatkan. pasti selalu telepon ibu saya. Dalam kondisi apapun. Dan kondisi apapun. Tapi gini kuncinya. Kita punya masalah, saya tidak mau share masalah. Iya. Saya hanya minta restu dari beliau. Jadi anytime saya waktu lenggang ya saya telepon. Gimana kabar? Tapi kalau Bapak memang udah nggak ada ya. Bapak udah almarhum dah Tahun 9 berapa tahun. tuh, Mas? Udah lama ya, udah 7 tahun 8 tahun. Ya. Tapi memang pendidikan itu kuat ya. Ya. Melekat sama Ya alhamdulillah. pribadi. Dan bayangin orang miskin aja bisa mengkuliahkan anaknya semua, Pak. Kalau boleh tahu Mas Wicaksono itu anak berapa? Saya anak nomor 6. Nomor 6 dari Ya, dari 6. dari 6. Nah, yang bagi 8 itu dengan ibu bapak ya berarti ya? Kita berenam. Bapak masih ngajak anak Pak D dari kampung itu 7. Satunya 8 bapak. Ibu nggak pernah mau terima telur tadi. Terus makan apa? Makan nasi aja. Ya Allah. Dan itu saya masih melekat di otak saya, Pak. Jadi caranya untuk makan telur 1/8 tadi, Pak. Telurnya 1/8, kan potongnya tipis. Saya pilih yang warna kuningnya banyak. Iya. Nah, kuningnya tadi tak campur Oh, di dalam campur. nasi. Nah, campur nasi. Itu enak sih Mas udah gitu. Ayo dicampur aja. Itu udah paling enak itu. Iya. Tapi ini loh, apa namanya kontras loh dengan informasi di media massa soal Mas Wicaksono yang pengusaha 1 triliun apa gitu ya. Saya sempat baca tuh profil Mas Wicaksono. Itu gimana Mas rasanya dulu yang di bawah banget sekarang juga ya sekarang di atas gitu. Gimana Mas rasanya? Anyway, saya merasakan ya masih sama seperti dulu Masih karena sama ya? kehidupan saya juga nggak bermewah-mewahan, Pak. Ya biasa-biasa aja. Karena dari kecil kan memang Iya. Dan saya didik anak saya teman-temannya pegang handphone, anak saya nggak pegang handphone Sampai sekarang? sampai kelas 1 SMP baru saya kasih handphone. karena memang cara ngedidiknya harus Nangis harus nggak tak kasih. Jadi itu komitmen ya, itu komitmen di depan yang harus kita ukur gitu. Oke, pemirsa dan nelayan, kita pengen tahu nih, terakhir nih sebelum kita tutup. Kuncinya Mas, biar jadi kayak Mas Wicaksono lah minimal. Para nelayan jangan pesimis, kita harus tetap optimis. Ini ada anak nelayan yang jadi orang kaya raya dan juga sukses di dunia industri dan kemaritiman. Silakan Mas, mungkin ada kunci. Saya ini bukan orang kaya lah Mas, saya cukup aja. Ya tapi bagi kami sudah menginspirasi. Iya. Oke, kuncinya begini Mas. Bagi saya orang tua itu utama. Orang tua. Jadi apapun kondisinya kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, itu orang tua harus diutamakan. Yang kedua adalah guru kita. Orang tua guru. Ya, orang tua guru. Terus kemudian yang terakhir adalah kita harus ikhtiar tidak hanya duniawi tapi
ikhtiar ke Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan itu semuanya harus kita kerjakan maksimal, hasilnya pasrahkan sama Allah. Udah kuncinya itu. Jadi 3 itu aja ya. kerja keras, hasilnya pasrahkan sama Allah. Apapun bidangnya ya. Apapun bidangnya. Soal apapun itu. Apapun bidangnya. Oke. Terima kasih Mas Wicaksono. Sama-sama. Cerita-ceritanya sungguh sangat menggugah kami untuk kembali merefleksikan soal bagaimana cara berjuang, soal bagaimana cara menikmati hidup. Sungguh menginspirasi dan mudah-mudahan Mas Wicaksono sehat selalu, Amin. sukses selalu dan Insyaallah. SNNU yang dipimpinnya berkembang dan juga maju secara pesat. Amin. Terima kasih Mas Wicaksono, sekali kami ucapkan. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Mas Wicaksono. Banyak cerita-cerita yang memberikan inspirasi buat kita semua. Kita doakan mudah-mudahan SNNU maju dan berkembang dengan baik. Sekian, saya Rahman Andori pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.